Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai food lover, ketemu lagi dengan kami dari Dapur Kisi. Pada hari ini dengan saya, Chef Desi, founder Deli Septini Cooking Course, akan menampilkan resep brownies choco green tea steam cake. Tonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Satu lagi yang paling penting, tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Yuk kita saksikan proses selanjutnya. Adapun bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan brownies choco green tea steam cake ini adalah akan kita bagi bahan menjadi 3 kelompok, yaitu bahan cair, bahan kering, dan bahan minyak. Bahan cair yang kita gunakan adalah telur, gula kastor, vanila bubuk, emulsifier, dan garam. Kemudian untuk bahan kering adalah baking powder, susu bubuk, dan terigu protein rendah. Kemudian di sini ada 2 kelompok bahan minyak. Yang warna hijau akan kita gunakan untuk lapisan atas dan warna coklat untuk lapisan bawah. Nah, bahannya adalah margarin, green tea kompon coklat, green tea bubuk, dan minyak. Kemudian untuk bahan cair yang coklat, dark kompon coklat, margarin, minyak, dan red choco powder. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap pengolahan. Yang langkah pertama, gula, telur, vanila, emulsifier, dan garam akan kita mix sampai mengembang. Vanila, garam, dan emulsifier. Setelah bahan cair mengembang, ini dikocokkan kira-kira di durasi 10 menit. Nah, itu artinya bahan cair sudah mengembang. Nah, tanda lainnya ketika ini kita angkat, nah adonan sudah tidak jatuh ke bawah pada ujung tumpulnya. Nah, untuk selanjutnya bahan kering siap untuk kita masukkan ke dalam adonan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pencampuran bahan kering. Pertama sekali, sebelum kita campurkan terigu dan semua bahan kering lainnya, susu dan baking powder akan kita saring. Yang pertama, agar bahan-bahan asing yang ada di terigu itu bisa kita keluarkan, yang kemudian untuk memperbaiki tekstur dari kue agar lembut.
kita akan masuk ke tahap pencampuran bahan kering. Mixer kita putar tombolnya di speed rendah di 2 atau di 3. Kemudian bahan kering kita masukkan secara bertahap. Untuk tahap ini kita mixernya hanya sebentar, nanti akan kita lanjutkan dengan spatula secara manual. Selanjutnya, agar adonan tercampur sempurna, kita akan lanjutkan pengadukan secara manual dengan spatula. Nah, ini pengadukan ini harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena ketika bahan kering tidak bercampur sempurna dengan telur, dengan bahan telur, itu nanti ketika kita masukkan bahan minyak, itu nanti akan berisiko gagal. Jadi kita harus pastikan kalau terigu dan bahan telur itu benar-benar tercampur rata. Nah, sepertinya sudah tercampur. Selanjutnya adonan ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Kita bagi adonan. Kita akan timbang adonan menjadi 2 bagian yang sama banyak. Tahap selanjutnya kita akan mencairkan bahan minyak ini secara terpisah. Bahan coklat kompon ini akan kita lelehkan dengan cara ditim. Nah, di bawah ini ada air yang hangat, kemudian kita taruh bowl dengan isian coklat kompon bersama margarin. Selanjutnya akan kita tunggu dia sampai meleleh. Sementara kita menunggu coklat komponnya meleleh, selanjutnya kita akan mencampurkan bahan yang coklat ini ke masing-masing bagian. Pertama, untuk bahan coklat kita campurkan coklat bubuk sebanyak 10 gram, kemudian kita aduk sampai rata. Kita aduk dengan metode balik ya ibu-ibu, baking lover. Kita aduk dengan metode balik. Jadi ini spatula yang berukuran besar, ini sangat besar peranannya untuk membuat adonan benar-benar tercampur dengan sempurna. Untuk yang lapisan hijau, yang green tea, kita akan tambahkan setengah sendok teh green tea powder. Ini kira-kira kalau digramasikan itu 1 atau 2 gram. Kalau bagi yang suka rasa green tea-nya lebih kuat, boleh ditambahkan. Juga dengan yang dark kompon coklatnya kita lelehkan bersama margarin.
Selanjutnya minyak akan kita campurkan ke dalam cairan coklat kompon. Ini minyak kita masukkan terakhir itu memegang peranan penting. Kenapa? Karena minyak kita masukkan ke coklat akan membuat suhu coklat mendekati normal, dan sehingga nanti kalau dimasukkan ke dalam adonan telur dia akan membuat adonan menjadi lebih bagus. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pencampuran bahan minyak ke adonan telur. Kita aduk perlahan dengan metode balik agar adonan tidak turun. Selanjutnya adonan akan kita bagi menjadi dua bagian ke loyang ukuran 30 x 10. Sebelumnya loyang akan kita oles dengan pengoles loyang agar kue yang kita buat tidak lengket di loyang. Pastikan pengoles loyang ini benar-benar rata di dasar loyang. Sementara untuk pinggiran loyang kita tidak perlu oles, karena dia nanti ketika matang kuenya akan renggang sendiri dari pinggiran loyang. Nah, ini kita akan membaginya menjadi dua loyang. Kita akan pastikan adonan ini terbagi menjadi sama banyak dengan cara menimbang. Selanjutnya adonan akan kita kukus selama 7-8 menit sebelum kita masukkan lapisan green tea-nya. Adonan kita kukus setelah air di kukusan benar-benar mendidih. Kemudian kukusan kita tutup dan api kita kecilkan. Oke, sambil menunggu kita akan campurkan bahan minyak di adonan yang berwarna hijau atau untuk adonan green tea. Untuk memperkuat warna kita bisa menambahkan beberapa tetes pewarna hijau, tapi kalau seandainya tidak mau terlalu hijau juga tidak mengharuskan untuk menambahkan warna hijau. Tetap kita aduk dengan metode balik. Sepertinya sudah tercampur rata. Nah, siap untuk kita kukus untuk sebagai lapisan kedua. Setelah 7 menit kita akan masukkan lapisan green tea. Kita akan kukus kembali selama 15-18 menit. Ini hasilnya setelah 18 atau 20 menit kita kukus kembali. Kita matikan api. Nah, untuk kue yang kukus ketika sudah baru matang, ini di bagian pinggir harus kita kasih ruang untuk udara keluar agar kue kita ketika dikeluarkan dari loyang itu dia lurus. Nah, selanjutnya kita akan keluarkan kue dari cetakan ke cooling rack. Setelah kuenya dingin, selanjutnya kita akan masuk ke tahap dekorasi. Untuk bahan krem kita perlukan 200 gram margarin, 100 gram gula bubuk, dan 50 gram susu kental manis. Ini ketiga bahan ini akan kita mix sampai lembut.
setelah margarin dan gula lembut dan ini kita masukkan susu kental manis. Setelah creamy seperti ini, krem siap kita gunakan untuk pengoles kue. Selanjutnya kita akan siapkan serutan coklat kompon untuk topping yang kita gunakan di atas brownies. Nah, untuk mendapatkan serutan yang yang keriting seperti ini, kita harus jaga kondisi coklat komponnya dalam keadaan dingin. Nah, ini memang kalau mau buat ini waktu di malam hari lebih bagus, atau di ruangan ber-AC ini hasilnya akan lebih bagus. Kemudian satu hal yang penting, gunakan parutan yang berbeda untuk coklat yang berbeda agar warnanya tidak menyatu. Oke, selanjutnya kita akan beri topping. Ini dia brownies choco green tea steam cake ala DCC. Bagi food lover yang ingin mengikuti kursus kue dan masakan, bisa komen di kolom komentar ya, atau kunjungi IG kami deliseptini_cc. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.